Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah di spesial edisi ini, hari ini kita sudah mencapai episode yang ke-79. Sesuai dengan HUT RI yang ke-79. Dan di momen yang sangat istimewa ini, kita juga kedatangan tamu yang sangat amat istimewa. Beliau ini seorang praktisi, akademisi, dan juga mantan komisioner BWI. Ya. Siapa lagi kalau bukan Haji Henry Tanjung, PhD. Alhamdulillah, Ustaz. Hari ini Ustadz berkenan untuk hadir di tengah kesibukan yang sangat amat luar biasa. Hari ini sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Memaknai kemerdekaan, Ustadz. Karena kita ini sudah masuk 79 tahun merdeka. Kadang-kadang masing-masing kita punya versi sendiri terkait dengan memaknai kemerdekaan. Nah, mungkin tema yang akan kita bahas ini karena beliau ini praktisi ekonomi syariah, maka nggak jauh-jauh dari ekonomi. Mungkin nanti bahasan pokoknya akan kita bahas sesuai dengan kemerdekaan, yaitu menuju kemerdekaan ekonomi dan keberkahan hidup. Ya, sebelum kita jauh ke sana, Ustadz, kita pengen tahu dulu sebenarnya merdeka itu sendiri apa sih, Ustadz? Ya, mungkin boleh kita ulik sedikit. Fadal. Iya, merdeka itu kan kalau bahasa Arabnya kan istiqlal, ya. Yes. Istiqlal, jadi merdeka. Merdeka kita daripada tekanan, ya. Kalau dulu kan tekanan orang-orang kafir, ya kan, tekanan orang-orang zolim, kita merdeka. Kemudian kita merdeka daripada perihal-perihal yang terkait dengan masalah-masalah domestik, ya kan. Misalnya tidak ada kelaparan, ya kan. Kan lucu juga kalau negara merdeka tapi orang laparnya banyak kan. Terus nah itu jadi kayak ya apa bedanya sama penjajahan gitu kan, kira-kira begitu. Jadi merdeka itu ya kita terbebas daripada segala tekanan-tekanan lah, baik itu sifatnya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam tadi. Oh, Masya Allah. Lalu kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan ekonomi, hari ini kan kita lihat bagaimana kalau dibilang itu masyarakat Indonesia sangat menurun daya belinya. Yeah. Ini kan pasti terkait dengan ekonomi. Pasti. Balik lagi kalau kita lihat mungkin ada 3 problematika yang secara garis besar bisa kita bahas begini, Ustaz. Yang pertama kan tentang bagaimana kemudian kita itu masih banyak yang hidup di bawah garis ekonomi. Kemudian tentang pemerataan pembangunan ataupun kesenjangan sosial, dan yang terakhir angka pengangguran. Ini sebenarnya problem seperti ini ada nggak sih jalan keluarnya? Mungkin bisa kita bahas. Iya. Ya, itu jalan keluarnya Islam sudah menegaskan 1400 tahun yang lalu. Saya kadang-kadang merenung ya, luar biasa agama kita ini. Bahkan jadi rukun Islam zakat itu kan. Rukun sholat, puasa, ya kan, sholat, syahadat sholat, lalu puasa, zakat, haji kan, itu luar biasa. Jadi zakat ini kan orang kan tahunya zakat itu bayar zakat fitrah. Yes. Jadi tidak ngefek kan. Padahal zakat itu adalah zakat dari hartanya, dari kekayaannya kan, dari wealth-nya kan. Ibarat suatu negara yang kaya, tidak mungkin masyarakatnya miskin. Kalau filosofi zakat dipakai, kan gitu kan? Karena zakat dari kekayaan, bukan dari pendapatan. Misalnya saya pendapatan saya sebulan 10 juta, tapi kekayaan saya bisa 20 juta. Kenapa? Ya gaji 10, tapi dari usaha-usaha yang lain saya, misalnya saya dapat warisan, saya ada saham, saya ada apa, itu kan. Jadi daripada kekayaan sebenarnya kan. Nah bayangkan kalau negara kaya, Masya Allah, kan harusnya logika apapun tidak mungkin masyarakatnya miskin kan, kecuali kalau memang negaranya nggak ada sumber daya, miskin ya memang gitu kan. Tapi kalau memang sumber dayanya banyak, nah, ini yang perlu untuk kita lihat sebenarnya. Kalau di Indonesia sendiri kan mungkin banyak yang seperti tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa orang memikirkan atau memandang zakat itu kan hanya sekedar ya nantilah kalau pas Ramadan atau pas menjelang Idul Fitri. Dan kan kalau kita lihat zakat itu secara luas kan sekarang itu ada bahasanya ziswaf kalau nggak salah ya. Zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Apakah ini juga menjadi bagian dari solusi untuk memerdekakan ekonomi masyarakat Indonesia? Iya betul. Karena zakat itu kan, zakat itu siapa sih fokusnya? At-Taubah ayat 60. Fokus daripada zakat adalah
wal fuqara wal masakin. Oke. Baru amil. Amil itu kan manajemennya, tapi yang dientaskan dengan zakat adalah fakir miskin. Artinya kalau zakat itu masif, nggak ada kemiskinan di tempat itu. Tapi zakat ini bukan membuat pertumbuhan ekonomi maju. Kenapa pertumbuhan maju? Itu dengan wakaf, bukan dengan zakat. Itu loh. Nah, bagaimana dengan bencana? Kalau kita ada bencana. Ah, itulah infak sedekah. Jadi pos-posnya luar biasa itu. Keuangan Islam itu. Masya Allah. Pos-posnya luar biasa. Jadi dia ada pos-pos sendiri. Yang kalau zakat kita masifkan, nggak ada lah. Itu yang namanya orang miskin. Lalu kalau orang miskin kan kita kan perlu tumbuh, kita perlu, negara perlu maju. Nah, dengan wakaf. Karena apa? Rasul sendiri ketika beliau membangun Madinah, itu apakah dengan zakat? Bukan, tapi dengan wakaf. Beliau beli tanah, dibikin Masjid Nabawi wakaf. Lalu para sahabat bingung, gimana ya Rasulullah? Kami mau masuk pasar orang Yahudi, ketika itu kami dipungut biaya retribusi yang sangat besar. Kami nggak mampu bersaing lah. Kalau kami masuk situ, kami jual barang yang sama, harga barang kami pasti mahal karena retribusinya besar. Sementara mereka bisa jual barang yang murah, kami nggak mau. Ya Rasul, bikin pasar tandingan. Mereka minta kepada Rasul untuk bikin pasar tandingan. Rasul angkat tangannya kok. Ya Allah, berkahi pasar yang baru ini. Jadi dulu sudah ada pasar baru. Pasar baru nggak cuma di Jakarta. Nggak cuma di Jakarta, pasar baru. Dulu ada pasar baru. Sampai Rasul angkat. Tapi apa? Aturannya adalah aturan wakaf. Jadi dibelilah kemudian tanah dari hasil wakaf dan tidak boleh ada orang pesan tempat di situ. Siapa yang datang pertama dia boleh pesan tempat di mana saja. Kayak masuk masjid. Artinya apa? Orang berpagi-pagi kan, begitu subuh, assalamualaikum, langsung ke pasar. Jadi pagi-pagi sudah buka itu. Jadi pasar pagi juga sudah ada dulu. Gak hanya di Jakarta yang ada pasar pagi. Dulu kan. Sementara orang-orang Yahudi Yasrib itu ketika itu dagangnya siang, pagi. Nah, terus yang kedua tidak boleh ada retribusi, tidak boleh ada pungutan apapun. Artinya apa? Harga barang bisa ditekan, efisien, murah. Bayangin. Harga barang lebih murah, lebih pagi. Mereka siang dan harga barang lebih mahal. Bangkrutlah Yahudi. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa orang Yahudi itu sangat benci kepada orang Islam. Itu dasarnya, ekonomi dasarnya. Makanya kemudian muncul kan ayat itu kan. Walan tarut angkal jaduran nasara. Masya Allah. Lalu sebenarnya apakah kemudian negara ini bisa menekan nggak sih? Berperan lah bahasanya, bukan menekan ya. Kalau menekan namanya nggak merdeka Ustaz ya. Berperan dalam wakaf yang dicanangkan. Apalagi kan kalau dilihat potensi wakaf itu terakhir kami lihat atau kami dengar itu ada 180 triliun per tahun yang bisa kita kumpulkan. Ini kan berarti negara sebenarnya bisa menjadi pelopor lah untuk dicanangkannya wakaf bagi rakyat. Terutama kalau kita mendengar visi misi Indonesia 2045 bahwa di situ ada menghilangkan kemiskinan, kan berarti ada apalagi ditambah lagi ada ekonomi hijau dan sebagainya. Ini kan apakah kemudian bagaimana peran negara terhadap potensi wakaf ini dan strategi apa yang harusnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat khususnya masyarakat Muslim itu semakin menyadari bahwa wakaf itu penting. Dan itu juga bagian dari apa ya, halal lifestyle lah bahasanya seperti itu. Bagaimana Ustaz? Sangat besar dong peran negara itu. Kan pemerintah itu kan namanya ulul amri. Ulul amri itu apa? Orang yang mempunyai urusan. Orang yang mengurus rakyat kan gitu. Kalau dia nggak mau mengurus rakyat, jangan jadi pemerintah. Cuman kita bahasan juga harusnya bukan pemerintah, pelayan rakyat harusnya. Betul. Kalau perintah kan perintah aja kan, salah kaprah juga kita. Tapi artinya ulul amri, dia harus mengurus urusan rakyat. Nah, bagaimana caranya? Caranya pemimpin itu harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ini yang makanya keberhasilan wakaf di Turki, jangan lihat loh kok di Turki bisa maju ya. Di Turki ketika itu yang namanya sultan itu berwakaf. Dilihat sama rakyatnya, oh sultan itu berwakaf, ayo kita wakaf. Gitu loh. Jadi dia memberi contoh, menjadi contoh gitu. Ya menjadi contoh. Ya uswatun hasanah, sehingga muncul trust. Nah, kenapa orang nggak mau berwakaf? Bisa jadi trustnya nggak ada. Kenapa orang nggak mau berzakat? Bisa jadi trustnya nggak ada. Bisa jadi loh ya. Nah, tapi ketika dulu kita lihat bagaimana pemimpin sultan-sultan di Turki itu berwakaf irigasi pertanian, dia berwakaf. Dia berwakaf yang hal-hal yang sifatnya itu sehingga rakyat lihat, oh iya rame-rame berwakaf.
Ketika pemimpin berwakaf, rakyat berwakaf, kayak apa jadi itu? Negara ini sangat luar biasa gitu ya. Iya. Nggak ada yang nggak sejahtera pastinya. Nggak ada. Semua tergantung pemimpin. Oh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita berharap di Indonesia, di negara kita ini benar-benar ke depan diberikan pemimpin yang amanah, yang mampu kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Tentunya karena kalau kita lihat negara kita ini kan punya potensi sumber daya manusia, sumber alam yang sangat luar biasa. Luar biasa. Yang harusnya kalau dikelola dengan baik dan benar, ini kan menghasilkan sesuatu yang mensejahterakan juga bagi umat. Mungkin yang terakhir Ustadz, bagaimana cara kita untuk mencapai kemerdekaan ekonomi dan juga keberkahan hidup itu sendiri, dan juga sekaligus pesan dan kesan untuk pemirsa kita agar kita apapun kondisinya ya tidak berputus asa gitu. Iya, jadi kita mengamalkan ajaran agama itu dia intinya ya. Jadi kalau agama menyuruh kita zakat, kita amalkan zakat, kita bayar zakat. Negara nyuruh kita infak sedekah, kita bayar itu. Negara agama nyuruh kita berwakaf, kita bayar itu. Inti agama itu kan pada diamal. Negara tidak berubah kalau hanya didiskusikan. Ya, agama juga tidak berubah kalau hanya diseminarkan. Ya, keadaan berubah kalau diamalkan. Ya, diskusi, seminar, podcast itu awal menuju amal. Ya, awal menuju amal. Nah, justru bagaimana caranya kita mengamalkan ini secara masif? Ya, kita, keluarga kita, adik-adik kita, semua kita ajak, kita menjadi dai. Ya, nah, siapa yang paling baik perkataannya kecuali seorang dai kan? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi semua kita harus menjadi dai. Itu dia intinya. Maka yang 6.600 triliun tadi bisa tercapai itu. Itu bukan angka kecil, angka luar biasa itu. Selesai APBN kita itu. Separuh APBN tuh biasanya. Hanya dengan zakat loh itu. Jadi luar biasa memang. Jadi artinya apa ya? Kita harus kembali kepada agama kita amalkan ya. Lalu kita terus lagi, kita gali lagi, kita amalkan lagi. Dan memberi itu kan membuat orang bahagia. Itu yang harus kita jangan sampai lupa itu ya. Ketika kita memberi ikhlas ya tadi kan otak kita akan melepaskan hormon serotonin yang membuat kita bahagia. Makanya kalau orang mau bahagia sering-sering memberi aja. Makanya kenapa Rasul nyuruh sedekahlah setiap hari. Itu nyuruh kita bahagia setiap hari. Masya Allah, kuncinya itu. Kuncinya di situ, bukan sedekahnya itu tujuannya. Tapi bagaimana seorang itu ketika dia memulai hari itu dia mulai dengan bahagia. Ketika dia memulai hari dengan bahagia, insya Allah urusannya apapun urusannya itu akan lancar. Wow, sangat luar biasa. Wow, sangat luar biasa nih kalau kita bahas mungkin nggak cukup waktu 1 jam 2 jam karena ketika kita berbicara tentang ekonomi, tentang potensi ekonomi dan bagaimana pengelolaan ekonomi pastinya akan jauh lebih panjang dan lebar karena hari ini kita sering sharing yang ringan saja, makanya mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua hal itu akan habis jika dibagi, kecuali ilmu dan juga kebahagiaan. Masya Allah. Dan kita mungkin bisa mengambil hikmah bahwa kemerdekaan itu adalah ketika kita mampu mengamalkan agama dan secara bernegara itu, kita harus memahami bahwa adanya agama dan negara itu memang banyak aturan. Akan tetapi dengan aturan itu menyadarkan kita bahwa ini manusia itu banyak kemauan dan juga banyak kepentingan. Jadi taati aja apa maunya Tuhan dan insya Allah dalam bernegara agar di dalamnya pasti ada kebahagiaan, keselamatan, dan pasti ada kebaikan. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita, Sering Sharing. Sering ringan, biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.